Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Safira, NPM 1940102066. Dan di sini saya akan em, membuat video tentang em, bagaimana sih menggunakan rumus dalam Microsoft Excel. Karena ini akan membantu dalam dunia pekerjaan. Rumus yang pertama kita akan menggunakan rumus sum, di sum. Nah, jadi rumus ini sama seperti menjumlahkan ya. Nah, di sini kita ambil contoh angka 4 ya. Jadi sum 4 plus 4. Nah, itu adalah hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu minimal. Kita klik beberapa angka di sini, lalu kita cari angka terkecilnya menggunakan rumus minimal ini. Di sini saya mengambil contoh angka 2357. Lalu kita cari angka terkecilnya berapa. Maaf ya, tadi salah. Kita ulang. Kita hapus dulu, kita buat baru. Menggunakan angka 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita cari, kita klik semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat muncul angka terkecil yaitu 2. Yaitu maksimum. Contohnya seperti ini ya, kita kasih masuk angka. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus max. Kita cari angka terbesar dari 2, 3, 4, 6, 8, dan 9. Oh, sepertinya tadi terjadi kesalahan. Kita ulang, kasih masuk. Tahu rumus maksimumnya di sini adalah angka 9. Bisa dilihat 9. Di situ angka yang muncul adalah angka 9, yaitu angka yang terbesar dari data yang tadi kita jadikan contoh. Tutup kurung, enter. Nah, sama saja ya. Jadi itu adalah rumus yang ketiga, yaitu maksimum. Sekarang kita akan menggunakan rumus yang keempat, yaitu average atau rata-rata.
Mungkin kita akan coba sekali lagi secara range. Kita kasih masuk angkanya 2, 4, 6, dan 8. Lalu kita rata-ratakan menggunakan rumus average. Kita blok semuanya, lalu enter. Nah, bisa dilihat rata-rata dari data yang kita masukkan adalah 4,4. Yang nomor 5 yaitu fungsi logika. Kita dapat hasilnya. Tiba-tiba hasil selanjutnya kita masuk ke rumus yang ke-6, yaitu count atau fungsi count ini untuk menghitung jumlah data numerik. Ya, count ini sering digunakan untuk menghitung data. Kita kasih masuk data-datanya. Misalkan tadi kita kasih masuk data 1, 2, 3, 4, 4. Berapa jumlah dari data tersebut? Seperti itu. Muncullah hasilnya. Tapi jika kita mencoba kasih masuk angka di fungsi count ini, kita klik count, kita coba dengan angka, kita kasih masuk 4 huruf dan 1 angka. Nah, yang terdeteksi hanya 1 angka. Kenapa? Karena fungsi count ini hanya bisa digunakan untuk angka, tidak bisa digunakan untuk huruf. Kita masuk ke rumus yang ke-7, yaitu fungsi konta. Fungsi konta ini untuk menghitung jumlah data numerik dan teks. Jadi dia di konta ini baru bisa menggunakan data numerik dan teks. Beda dengan count tadi. Kita ambil contoh huruf terlebih dahulu. Lalu kita masukkan angka. Kita lihat berapa yang terdeteksi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10 angka. Di sini ada 10 data. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maaf, 9 maksudnya 9 data. Di sini kita masuk ke rumus yang ke-9, yaitu count if. Kita masukkan datanya. Kita blok semua bulan. Nah, kita
kita tadi mencari berapa pengulangan bulan Januari di data itu. Nah, muncullah hasilnya ternyata 3. Selanjutnya kita sekarang masuk ke rumus yang ke-9, yaitu countifs. Kalau tadi countif tidak menggunakan huruf S, sekarang countifs dengan huruf S, yaitu digunakan untuk menghitung data multiple kriteria. Nah, setelah dimasukkan semua jenis kelaminnya, sekarang kita mencari laki-laki terlebih dahulu. Kita kasih masuk rumus kelaminnya, lalu laki-laki, dan setelah itu kasih masuk usianya. Kita kasih masuk lebih kecil ya, terlebih dahulu. Aduh, ini salah, maaf, kita ulang. Tadi lupa tanda huruf kecil, lebih kecil. Nah, sekarang kita temukan laki-laki yang lebih kecil usianya dari 16 tahun, yaitu 3 orang. Setelah kita mencari jenis kelamin yang laki-laki, kita mencari jenis kelamin yang perempuan yang usianya di bawah 16 tahun. Kita klik countifs. Sama seperti tadi, masukkan jenis kelamin, lalu usia. Masukkan jenis kelamin dulu. Setelah itu kita karena kita mencari yang perempuan, kita tulis dulu perempuan, lalu usia P, lalu usia lebih kecil dari 16 tahun. Maaf ya, itu tandanya salah, harusnya tandanya lebih kecil, bukan lebih besar. Lalu klik enter. Aduh, ini ada kesalahan, sepertinya ada yang kurang. Kurang tanda petik. Kita tambahkan tanda petik, lalu klik enter. Nah, ternyata tidak ada ya yang lebih kecil dari 16 tahun. Kita mencari rumus countifs perempuan yang lebih besar dari 16 tahun. Bisa dilihat di situ. Jangan lupa tanda petik, lalu kurung enter. Nah, perempuan yang lebih besar daripada 16 tahun 1 orang. Oke, sekarang kita masuk ke rumus yang ke-10, yaitu sum if. Sum if biasa digunakan untuk menghitung jumlah dengan kriteria. Di sini kita sudah mempunyai data nama, jenis kelamin, dan juga jumlah pendapatan. Nah, kita cari total pendapatan laki-laki terlebih dahulu. Kita masukkan rumus sum if,
Lalu buka kurung, kita masukkan data jenis kelamin semuanya. Lalu kita masukkan jumlah pendapatan. Karena kita mencari laki-laki, jadi kita masukkan L terlebih dahulu, lalu baru jumlah pendapatan. Blok, klik enter. Nah, situ terlihat jumlah total pendapatan laki-laki adalah 720.000. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari jumlah pendapatan keseluruhan berapa. Kita klik sum. Kita masukkan jumlah, kita jumlahkan seperti biasa. Terlihat jumlahnya adalah 1.120.000. Oke, sekarang kita masuk ke total pendapatan perempuan. Masukkan rumus sum if. Jangan lupa blok semua jenis kelamin. Dan karena kita mencari yang perempuan, kita klik P di situ dan jumlah pendapatan. Terlihat total pendapatan perempuan adalah 400.000. Dan sekarang kita akan mentotalkan lagi jumlah pendapatan keseluruhan. Total masih 1.120.000. Cocok lah ya, 4. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang ke-11, yaitu menghitung jumlah banyak kriteria atau sum if is. Sum ifs menggunakan S. Kalau tadi sum if, sekarang sum ifs. Kita masukkan rumus sum ifs terlebih dahulu. Nah, ini biasanya untuk menghitung jumlah banyak kriteria. Kita masukkan sum ifs. Lalu untuk jumlah pendapatan kita masukkan di awal. Lalu jangan lupa masukkan kelamin, jenis kelamin. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang ke-11, yaitu sum ifs. Menggunakan, kalau tadi sum if, sekarang sum ifs menggunakan huruf S, yaitu sum ifs biasa digunakan untuk menghitung jumlah banyak kriteria. Kita masukkan rumus sum ifs. Jumlah pendapatan masukkan di awal, lalu jenis kelamin. Pertama kita akan mencari laki-laki terlebih dahulu. Jenis kelamin laki-laki terlebih dahulu. Lalu jenis kelamin. Kita umpamakan ini laki-laki, kita ambil lebih besar daripada 100.000 ya. Jadi kita masukkan lebih besar dari 100.000 di akhir. Lebih besar sama dengan 100.000. Dan setelah itu tutup kurung, lalu klik enter. Kita mendapatkan hasilnya 720.000.
Untuk total pendapatan laki-laki yang lebih besar daripada 100.000 tadi ya. Di situ ada 1, 2, 3. Ya, sama ya, 720.000. Selanjutnya kita akan mencari total pendapatan untuk perempuan. Masukkan sum ifs. Kita masukkan sum ifs. Lalu jangan lupa masukkan jumlah pendapatan. Setelah itu, karena kita mencari jumlah pendapatan untuk total pendapatan yang perempuan, kita masukkan P, yaitu perempuan. Lalu kita masukkan jumlah pendapatan lagi. Setelah itu untuk perempuan ini kita beri lebih besar dari 200.000, sama dengan lebih besar dari 200.000. Ya, dapat hasilnya 300.000. Sama ya. 1, 2, 400 ya. Dan lebih besar daripada 200. Harus cocoknya 300 ya, yang lebih besar daripada 200 ya. Betul. 300 sama. Di sini kita masuk ke rumus yang ke-12, yaitu VLOOKUP untuk membaca tabel secara vertikal. Ini saya salah ya. Dihapus dulu. Nah, nama barangnya kita kasih masuk rumus di nama barang. Pertama kita masuk kode dulu ya. Masuk kode dulu. Kita ambil contoh kode yang B, kita kasih masuk rumus VLOOKUP. Kasih masuk kode untuk yang pertama. Lalu selanjutnya kita masukkan semua tabel, KD barang, nama barang, dan harga. Nah, tadi muncul Samsung Galaxy Note karena kita masukkan kode B. Sekarang kita akan coba memasukkan kode yang lainnya. Sebagai contoh ya, pastinya. Setelah seperti ini, kita copy. Kita tarik untuk nama barang, kita tinggal tarik saja ke bawah ya. Nah, kenapa ini sampai baris keempat? Kenapa ini hanya sampai baris keempat saja? Karena memang di data itu hanya sampai baris keempat. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang ke-13, yaitu membaca tabel secara horizontal. Kalau tadi secara vertikal, sekarang secara horizontal. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Kita rapikan dulu. Di sini ada nama mahasiswa, jurusan, dan juga nama jurusan dan SKS-nya. Kita langsung saja ambil contoh. Di sini kita menggunakan
rumus HLOOKUP. Ya, menggunakan rumus HLOOKUP kita masukkan datanya. Untuk data yang pertama kita masukkan jurusan ya. Untuk data yang pertama kita masukkan jurusan. Setelah itu kita masukkan KD jurusan, semua KD jurusan itu kita klik. Lalu kita ambil yang pertama itu adalah jurusan manajemen. Manajemen itu berada di baris horizontal vertikal kolom yang ke 1, 2, yang kedua, baris yang kedua. Jadi kita masukkan angka 2, jangan lupa false untuk math time. Nah, keluarlah manajemen seperti itu. Setelah ini kita akan mencari SKS untuk nama jurusan manajemen. Kita klik HLOOKUP. Lalu kita masukkan, jangan lupa masukkan nama jurusan ya, manajemen. Setelah itu kita masukkan data seperti tadi waktu kita mencari nama jurusan. Kita klik. Cocok ya, manajemen di situ tertulis 8 SKS, cocok. Setelah itu kita akan masuk ke rumus yang ke-14. Rumus yang ke-14 ini adalah rumus yang membahas tentang mengolah tanggal. Sebenarnya ini sudah terlalu biasa ya, tidak terlalu penting, tetapi kita harus mengetahuinya. Kita masukkan date. Kita ambil contoh 2019 bulan 1 tanggal 1. Nah, muncullah di sini tanggal 1 bulan 1 2019 seperti itu. Sangat mudah ya. Sekarang kita akan mencoba untuk men-text date atau tanggal yang biasanya ada teksnya gitu ya. Memang ini tidak dianjurkan, tapi kita hanya mencoba. Text date. Kita masukkan ini. Ya, seperti itu. Masukkan tahun, bulan, lalu tanggal. Dan kita menggunakan tambahan DD, MM, YYY gitu ya. Lalu jangan lupa tanda petik dan tutup kurung pastinya. Setelah itu
Bangke, kok aku baru rumus 23? Aku baru tulis rumus 23 tapi udah selesai. Ada yang ketinggalan tuh kayaknya. Biarlah yang penting. Aduh.